Token SFP nih lagi banyak banget nih diomongin di komunitas kripto karena 2 hari sejak diluncurkan, token SFP naik 5.000%-an loh. Nah, banyak juga yang nanya ini potensi jangka panjangnya gimana, bakal cuan atau enggak. Nah, seperti yang udah kita bilang sebelumnya, pokoknya sebelum kita invest di suatu kripto, harus paham dulu tentang project di baliknya. Apakah projectnya legit atau enggak, terus teknologinya oke atau enggak, terus potensi project ini ke depannya tuh gimana. Itu semua harus kita ketahui. Hai, gue Dila. Di video kali ini, gue akan menjelaskan tentang project di baliknya SFP dan juga menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe serta pasang bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video dari kita. Udah pernah dengar nama token SFP? Nah, token ini tuh sempat raih harga tertingginya pada tanggal 9 Februari lalu, di harga sekitar 65 ribuan. Nah, sebelumnya, pas baru listing itu harganya cuma 1.400-an. Jadi, naiknya tuh lebih dari 5.000%. Nah, kira-kira apaan tuh SFP? Kenapa bisa naik drastis kayak gitu? Sebelum kita bahas harga dan potensi dari SFP sendiri, kita bahas dulu nih project di balik SFP-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, SFP adalah token yang berasal dari sebuah project wallet yang namanya SafePal. Kalian tahu kan kalau untuk mengamankan aset kripto yang kita miliki itu sebaiknya kripto disimpan di dalam wallet yang private key-nya kita sendiri yang pegang. Jadi ibaratnya nih, kalau kayak kita nabung di bank, kan kita punya ATM tuh. Nah, ATM kita pasti kita bikinin PIN kan supaya aman. Si private key di wallet itu fungsinya mirip lah kayak PIN ATM. Jadi fungsinya untuk mengamankan kripto yang kita miliki. Sama seperti kita nggak akan ngasih PIN ATM ke orang lain, jangan sampai private key kita tuh dikasih juga ke orang lain. Karena siapapun yang punya private key kita bakalan punya akses ke kripto yang kita miliki. SafePal menawarkan solusi wallet yang lebih mudah digunakan, murah, dan juga aman. SafePal sendiri berdiri pada tahun 2018 dengan seorang CEO yang namanya Veronica Wong. Nah, SafePal merupakan hardware wallet pertama yang didanai oleh Binance. Nah, selain sama Binance, SafePal ternyata juga bermitra dengan nama-nama terkemuka di industri kripto. Misalnya ada Trust Wallet, ada Compound, Uniswap, dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan yang ada di websitenya SafePal, wallet ini tuh udah melayani pengguna lebih dari 100 negara. Hardware wallet SafePal ini tuh dia mengklaim sebagai wallet yang aman, mudah, dan murah. Terus kalau kita lihat nih, harganya tuh nggak lebih dari 600 ribuan, sedangkan kalau wallet lain kayaknya sampai jutaan kan. Nah, wallet SafePal ini tuh bisa digunakan untuk menyimpan 10.000 token dari 20 blockchain berbeda, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, dan lain sebagainya. Awalnya SafePal cuma menawarkan hardware wallet aja. Nah, tapi sekarang tuh mereka menawarkan one-stop solution untuk wallet non-custodian yang aman dan ramah pengguna. Sehingga dengan solusi ini, memungkinkan pengguna bisa dengan mudah menyimpan, mengelola, serta memperdagangkan aset kripto mereka langsung dari aplikasinya. Tadi kan gue nyebut non-custodian ya. Nah, non-custodian di sini tuh maksudnya berarti user memegang kendali penuh atas aset kripto yang mereka miliki. Karena masing-masing pengguna memiliki private key-nya. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang juga, sekarang kan SafePal ini mau jadi one-stop solutions buat penggunanya. Jadi, SafePal tuh punya software wallet yang bisa diunduh aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Di aplikasi SafePal ini tuh kita bisa mengelola aset, bisa melakukan trading spot, karena wallet ini juga otomatis terhubung ke Binance. Jadi di wallet ini kita bisa menyimpan aset secara aman di wallet, tapi bisa juga langsung trading tanpa perlu repot transfer-transfer atau deposit ke exchange. Nah, kalau nggak salah, SafePal juga bakal ada SafePal Earn serta SafePal Swap yang merupakan market otomatis yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar token atau koin secara instan di berbagai blockchain. Nah, si SafePal Earn-nya sendiri itu agregator market, baik itu centralized finance atau decentralized finance. Nah, di fitur ini, pengguna tuh bisa melihat atau mencari dan memilih program yang beragam sesuai dengan keinginan mereka. Nah, SafePal Earn sendiri, setahu gue belum diluncurkan, dan rencananya akan diluncurkan di tahun 2021 ini. Sebelum kita bahas potensi harganya, gue akan bahas dulu nih kenapa menurut gue project SafePal ini tuh layak diperhatikan. Oke, yang pertama, karena projectnya jelas ya. Jadi SafePal ini kan sebuah wallet, dan wallet itu kan hal yang sangat penting dan krusial banget nih bagi investor kripto supaya nyimpen kripto dengan aman. Nah, karena nggak hanya layanan hardware wallet aja, SafePal juga menawarkan one-stop solution untuk pengalaman investasi kripto yang lebih mudah bagi penggunanya.
Nah, yang kedua, project ini kan udah didukung nih sama Binance. Dia udah dapat investasi dari Binance. Nah, berarti secara nggak langsung, project ini tuh bisa dilihat sebagai project yang legit. Soalnya Binance percaya nih sama timnya SafePal sampai dia berani untuk melakukan investasi. Nah, yang ketiga, pihak SafePal itu nggak asal menerbitkan token. SafePal ini kan udah ada nih sejak 2018, tapi tokennya baru rilis di 2021. Nah, gue tuh sempat wawancara nih CEO-nya SafePal, yaitu Veronica. Nah, dia tuh bilang kalau dari awal emang SafePal tuh udah niat untuk bikin token. Tapi dia bilang, ya supaya token itu punya nilai, supaya token SFP itu ada value-nya, berarti layanan dari SafePal sendiri udah harus berjalan dan harus memberikan manfaat nyata dulu ke konsumennya, sehingga tokennya bisa menjadi pendorong ekosistem SafePal dan nggak jadi asal ikut-ikutan doang bikin token kayak project-project lain. Nah, dari ketiga alasan itu, menurut gue, project ini tuh emang cukup layak untuk diperhatikan ke depannya. Nah, sejauh ini, sentimen yang ada di sekitarnya SafePal itu terlihat positif ya guys, karena mereka kan terus melakukan pengembangan layanan. Contohnya salah satunya tuh si fitur SafePal Earn ini. Nah, kemudian juga SafePal tuh tengah gencar melakukan yang namanya Wallet Holder Offering atau WHO. Nah, jadi saat ini SafePal tuh lagi melakukan WHO kerjasama bareng sama toko kripto. WHO ini tuh merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pengguna perangkat lunaknya SafePal dan juga hardware wallet dengan menyediakan akses ke token-token airdrop dari mitra-mitranya SafePal. Tentunya airdrop ini ya dengan cara aman, terdesentralisasi, dan juga ramah pengguna. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama projectnya SafePal. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke bahas tentang token SFP-nya. Jadi, token SFP ini adalah mata uang kripto asli dari SafePal yang dijalankan di atas Binance Smart Chain untuk memberdayakan ekosistem SafePal dan mengatur komunitasnya. Tujuan dari token SFP ini adalah untuk memberikan insentif dan juga imbalan bagi para pengguna yang sudah memakai produk dari SafePal. Token SFP sendiri sebenarnya supply-nya itu cuma 500.000 aja yang akan dibagikan ke beberapa alokasi, diantaranya untuk yayasan, untuk tim, komunitas, produk marketing, public sale, private sale, dan lain sebagainya. Pengguna juga bisa memanfaatkan SFP untuk biaya dan diskon pada produk dan layanan SafePal. Diantaranya adalah diskon pembelian produk hardware walletnya SafePal, termasuk untuk aksesoris. Lalu ada juga diskon untuk layanan swap dan perdagangan di dalam aplikasinya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kamu juga bisa melakukan trading SafePal di Binance. Kalau dari analisis mingguan, saat ini SFP sedang berusaha pulih setelah terkoreksi dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, support mingguannya masih berada di sekitar $2 hingga $1,45 yang jika masih terjaga, masih memiliki potensi untuk naik lagi. Untuk naik lebih tinggi, kemungkinan batas resisten yang harus dilewati ada di sekitaran $2,5 hingga $3,5 untuk mencapai apresiasi yang jauh lebih tinggi ke depannya. Dalam jangka panjang, kemungkinan besar target berada pada sekitar $6,5 yang berada di daerah 161,8% Fibonacci Extension. Tapi secara keseluruhan, dalam jangka panjang, token SFP itu masih terlihat menarik banget untuk dijadikan aset investasi karena memiliki fundamental yang bagus. Selain itu, SafePal juga memiliki dukungan dari Binance yang sedang naik daun banget karena BSC-nya. Kemudian, SafePal juga akan ngeluncurin SafePal Earn dan secara aktif sedang melakukan yang namanya WHO tadi, Wallet Holder Offering. Itu dia penjelasan gue seputar project SafePal dan juga tokennya si SFP serta potensinya di masa depan. Nah, buat kamu yang mau pelajarin lebih lanjut soal SafePal, bisa langsung aja kunjungi websitenya dan baca white papernya. Sekian video kali ini. Kalau ada proyek yang menurut kalian oke dan mau kita bahas, langsung aja tulis komentarnya di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share, serta subscribe dan pasang juga bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.